Ya, halo Mas Fahmi. Ya, Ini Mas, halo Mas Arom. jadi kalau melihat fenomena saat ini dari beberapa struktur maupun warga Muhammadiyah itu kan memandang bahwa dakwah Muhammadiyah di ranah digital itu masih banyak perlu evaluasi maupun perbaikan. Nah, menurut Mas Fahmi sendiri saat ini seperti apa sih pandangan Mas Fahmi sendiri tentang dakwah Muhammadiyah di ranah digital dan menurut Mas Fahmi apa evaluasinya? Ya, kalau saya lihat ya, sudah lebih bagus ya, jauh lebih bagus lah daripada sebelum-sebelumnya ya, mulai makin banyak ya itu. Cuma memang em, masih masih apa ya, agak kaku gitu kadang-kadang ya, agak kaku, ada kaku. Karena kan mungkin pendekatannya kan pendekatan apa ya? Kayak misalnya kan banyak banyak di Twitter aja misalnya ya, di Twitter. Banyak tentang pustaka Muhammadiyah, kemudian ada lembaga-lembaga kan followernya nggak banyak, engagement juga banyak. Kadang kan disampaikan itu masih 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 Oh, kaku itu apa ya, kurang kurang clear mungkin. interaksinya ke user ya. Karena untuk topik-topiknya, ya, kadang-kadang kita perlu lebih lemas gitu, apa ya, lebih fleksibel gitu. Ya kan karena kita butuh masuk mas ya. Iya, Kita belum masuk interaksi dengan engage ke publik sehingga kehadiran kita itu rasa banyak ya. iya. Eh, itu satu ya. Kalau misalnya lembaganya, misalnya kalau akun Muhammadiyah ya begitu is oke kayak gitu. Tapi Aisyah ya jelas kan nggak perlu lah, nggak bisa dia fleksibel mungkin nggak bisa karena harus Iya. dijaga marwahnya. Oh, Oke, tapi kan ada akun-akun yang lain ya. Muhammadiyah garis lucu termasuk Muhammadiyah garis lucu GL itu ya, itu masuk yang sukses ya, meningkat ya followernya. Dan karena apa gaya-gayanya dia itu bisa masuk ya. Dan ini hmm, itu jadi lebih terasa kehadirannya karena jadi kita butuh lebih banyak lagi akun lembaga, terutama individu. Ya, individu kan lebih enak sebetulnya untuk bermain ya. Kayak saya itu, saya sengaja merepresentasikan sebagai Muhammadiyah, Hira Muhammadiyah. Karena oke. saya tahu nggak banyak pas awal-awal tahun 2018, kemudian 19, Muhammadiyah itu banyak dipakai namanya, Iya. banyak dimanfaatkan oleh oposisi untuk ini itu. Sementara kita nggak bisa defending, kita nggak banyak itu yang muncul. Hmm, Sehingga ya udah saya tampil, saya orang Muhammadiyah loh ya, gitu. iya. Jadi presentasi. Nah ini perlu banyak mas, ya. Jadi itu perlu banyak sebagai individu-individu kalau bisa diperbanyak. Ini yang akan bisa mewarnai. Ya, jauh Iya. lebih mudah mewarnai. Kalau saya ngelihatnya ke sana, akun IM, IPM biasanya ya, ya begitu ya kan Formal banget. lebih formal gitu ya. Mereka kalau terlalu guyonan juga nggak bagus, ya kan? Oh, Menyampaikan ya oke lah ikut engage ini engage itu lebih bagus lah. Tapi nggak sebebas engagement kalau individu, ya. hmm, Jadi kalau kalau boleh saya ngasih masukan apa yang harus dilakukan sekarang, hmm, para em, warga Muhammadiyah ya, warga Muhammadiyah yang bisa bersosialisasi, menyampaikan pendapat, mewarnai itu muncul Mas di media sosial kalau bisa. Yang banyak, sebanyak-banyaknya, fleksibel, interaksi dengan siapapun di situ, luas. Jadi nilai-nilai Muhammadiyah, kegiatan Muhammadiyah dicampur dengan kegiatan pribadinya, nah, sehingga iya. kita tuh menyatu Mas. Iya. Gitu. Itu saya kira ini yang tidak kita kurang. Kalau NU kan banyak Mas. Iya, betul. Di NU tuh banyak sekali, ada Syafiq Ali, kayak ada Ulil, ada ini banyak sekali teman-teman saya banyak di sana. Tapi ketika nyari orang Muhammadiyah, siapa ini yang di Muhammadiyah? Azaki lagi kan itu. Nah, coba lagi cari siapa lagi yang lain, nggak banyak yang muncul mas. Berarti Yang Pak D, krisis hmm? influencer ya, krisis influencer ya. Iya krisis influencer. Oke lah katakan itu krisis influencer. Hmm, Mungkin orang Muhammadiyah selama ini berprinsip kalau beramal ya iya. jangan muncul lah gitu ya. Kasih tangan kanan, tangan kirinya kelihatan. Nah, Bukan begitu. Kita bukannya pamer, tapi di sini adalah kita kita berdakwah sebetulnya. Ya, banyak saya yakin banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah ya, ya. Mas Daras kayak gitu kan, oh, Irfan Amali kayak gitu ya. oh, Tapi udah pada sibuk dengan kegiatan-kegiatannya sehingga influensial di media sosialnya kurang. Jadi oh gitu ya. itu. Karena di isu sosial itu kita harus bisa lemes gitu ya. Ada satu isu kita muncul ngobrol bebas ngomong dengan siapapun ya. Hmm, Kadang-kadang emosi muncul ya, tapi kita bisa handle tidak terlalu
serius gitu. Kayak contoh bagusnya ini Pak D, Amal apa itu? Cah Nom itu. Siapa sih namanya itu? Pak D Amal Ghazali. Amal Ghazali. Jadi kan dia suka lucu-lucuan ya. Ya, akhirnya aku partneran sama dia. Kan aku nggak ada partner. Nah, kalau dengan EU banyak, aku udah tektokan sama Syafiq Ali, tektokan dengan siapa gitu yang lain dari EU banyak gitu. Tapi dengan Muhammadiyah, ya ada Azaki gitu ya. Kemudian berapa nyari lagi yang lain nggak nemu mas. Mana nih orang-orang Muhammadiyah itu? Gitu. Jadi kalau bisa diidentifikasi jenengan teman-teman. Ini bagian dari dakwah mas, bagian dari strategi. Muncul itu karena pembagian strategi. Di samping kita punya passion, ya, passion kita untuk berdakwah di sana di media sosial atau mungkin meramaikan dah berdakwah terlalu berat mungkin ya udah meramaikan sehari-hari, tapi membawa nama Muhammadiyah mas. Gimana bisa nggak kita itu gerbong Muhammadiyah itu pada rame-rame di media sosial sebagai individu dan tidak terlalu serius. Mas Amal Ghazali itu isinya apa? Postingannya apa? Kopi aja gitu kan. Ya setiap kali yang aku lakuin sekarang, kalau Pak Haidar, ya akun Pak Haidar kan ada adminnya ngeposting soal peresmian kayak gitu kan. Ya, aku retweet dan isinya apa? Guyonan lagi. Ini Pak Diamal kalah cepet nih ngopinya. Belum ngopi ini udah memunculkan lagi. Aduh, kalau Pak Diamal ini kan kopi lagi ya. Ini sebentar lagi Muhammadiyah masih meluncurkan lagi nih. Jadi ini engagement ke publik enak mas. Pesannya sampai tapi nggak terlalu serius tampaknya. Tapi esensinya masuk. Gitu. Nah, kira-kira kalau tantangan ke depan dan jika ternyata kita masih belum sadar untuk melakukan kayak tadi gerakan di ranah digital itu apa yang akan terjadi nanti mas? Yang terjadi adalah Muhammadiyah itu dimanfaatkan mas. Sekarang itu Muhammadiyah sudah dimanfaatkan juga. Banyak sekali narasi-narasi isu-isu itu yang kadang-kadang mewakili Muhammadiyah itu orang-orang oposisi. Contoh nih, belum lama dulu ketika BSI, Bank Syariah Indonesia diluncurkan kan? Kan ada konflik sama Muhammadiyah kan sempat ramai ya. Ya. Itu ada klaster percakapan yang sangat besar. Itu oleh orang-orang yang seolah-olah mendukung Muhammadiyah, seolah-olah orang Muhammadiyah. Dia bilang, wah kita dukung Muhammadiyah, dia kan udah kaya gitu, kan udah sekian 300 triliun apapun. Muhammadiyah nggak perlu itu BSI. Kalau Muhammadiyah bikin bank, langsung saya ambil itu uang-uang saya taruh di bank Muhammadiyah. Itu ramai mas. Dan itu bukan orang Muhammadiyah, itu oposan. Nah, aku cari orang Muhammadiyah mana, kok nggak muncul gitu. Ya, nggak muncul. Saya bikin analisis akhirnya, saya share ke prestasiin juga ke majelis ekonomi waktu itu, majelis ekonomi atau bagian apa lah pokoknya. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Ini netizen itu oposisi, dia tuh riding the wave untuk menyerang pemerintah, menggunakan Muhammadiyah. Dan kita nggak ada muncul. Dan ini akan terus begitu mas. Ini dampaknya besar. Muhammadiyah sangat besar, akhirnya dimanfaatkan aja karena nggak ada representasi kita di dunia digital itu, gitu. Karena warga-warganya pada takut muncul. Iya, jadi memang perlu kesadaran ya untuk segera individu-individu muncul seperti itu. Terus untuk memberitahu para bapak-bapak ini gimana? Soalnya mereka banyak di struktural yang masih menggunakan pemikiran lama tadi. Kita cukup bergerak secara ikhlas di dunia nyata, seakan-akan dunia virtual itu tanpa pahala gitu. Gini mas, saya juga nggak lihat orang-orang yang tua-tua dari NU itu di media sosial. Ada beberapa lah yang sudah kiai-kiai kayak gitu, yang mereka masuk politik, ini memang banyak ya mereka main. Tapi saya nggak melihat itu yang kita butuhkan sekarang. Bapak-bapak itu nggak perlu. Yang anak-anak mudanya yang kita butuhkan itu. Anak muda, oke. Iya. Yang saya butuhkan di sini bukan sebuah kesadaran. Itu kata-kata menurut saya sih kosong ya. Bangun kesadaran. Nggak mungkin mas. Nggak mungkin. Misalnya rekomendasi membangun kesadaran. Nah udah nggak mungkin itu. Yang kita butuhkan adalah, bisa nggak mas, strategically, identifikasi 10 orang saja. Ngobrol, serius. Kemudian turun. 10 orang saja sangat aktif. Itu udah luar biasa. Jadi saya punya partner itu kelihatan. Ada Azaki. Kemudian jenengan, ada yang lain 10. Oh itu udah rame mas. Sekarang saya punya cuma 2 orang, Azaki sama Pak Diamal Ghazali itu. Satu lagi Muhammadiyah garis lucu kan anaknya Mas Mukti kan itu. Mas ya. Nah ini butuh 10 lagi aja di bidang masing-masing. Ketika ada isu Muhammadiyah, itu kita ngobrol, sampein, enggak kayak gitu kok, gitu kan. Jadi
Itu Mas, bukan kesadaran, tapi strategi aksi, cari 10 orang, kita ngobrol, serius, ngopi-ngopi, yuk kita bikin gerakan ini. Nanti akan terbawa. That's starting of the change. Oke, siap. Closing statement-nya kira-kira untuk mungkin rekomendasinya gimana ini berarti? Rekomendasi saya adalah buat teman-teman yang sudah punya kesadaran, ya tadi, coba kita ngumpul 10 orang aja, kita turun itu. Kita ramaikan. Starting di Twitter aja dulu, Mas. Twitter ya? Twitter aja. Nggak usah yang lain dulu. Karena Twitter itu playing ground yang terbuka sekarang ini. Muhammadiyah dimanfaatkan juga di Twitter. Kita akses dulu di Twitter, ya. Saling berinteraksi, saling sahut-sahutan, ngobrol ini, ngobrol itu. Jenengan mention saya, terus kemudian saya juga mention jenengan juga. Jika ada sesuatu yang asik. Nggak harus selalu serius, Mas, omongannya. Oke. Ya. Saya posting tentang kemarin tentang apa itu sel surya ya, panel surya. Iya. Ya, saya bilang sang surya kan gitu. Masuk Muhammadiyahnya. Iya. Kemudian saya nanam ini anggur gitu kan. Anggur itu kan fotosintesis ya. Aku bikin tulisan 2 cara mensyukuri sang surya. Ya, fotosintesis dan fotovoltaik. Fotovoltaik itu kan panel surya. Ini sebagai contoh. Sehari-hari ini enak. Nah, suatu saat kemudian pas kemarin saya di acara Mata Najwa, kita bombardir ya, foto dengan ini itu, dia akan ke bawah, Mas. Jadi ramai. Iya, betul. Itu. Kita hidup di dunia nyata, saran saya, kita bawa ke media sosial. Santai aja. Santai ngobrol sehari-hari, kehidupan sehari-hari lagi ini ketemu Mas Mukti, ini calon ketua kayak guyonan kayak gitu. Enak, Mas. Oh, serius-serius, Mas. Ya. Sepaneng terus. Kita sepaneng ngomongnya serius. Oh, ini soal apa Wahabi, soal ini kemarin diserang. Oh, ini gini, mau dia gini. Ya, udah kita enggak kita hindari hal seperti itu. Menurut saya malah kita hindari hal yang terlalu serius. Kita sampaikan yang lucu-lucu, yang santai, tapi mengandung pesan. Eksis Muhammadiyah gitu. Kemarin misalnya nih contoh simpel. Saya bisa menyampaikan pas saya datang di Solo mau acara Mata Najwa. Laparan kan, nyari tempat makan. Naik Gojek. Banyak spanduk itu Aisyah, langsung tak shoot video. Spanduk terus akhirnya lama-lama belok ke tempat ini. Soto Boyolali. Nah, aku nulisnya gimana? Ini ada rangkaian bendera Aisyah. Saya mau tahu ujungnya di mana. Ternyata gitu. Soto Boyolali. Itu kan cara saya untuk menunjukkan banyaknya ini kan semaraknya Solo oleh bendera-bendera Asia. Tapi saya belokin ke Soto Boyolali supaya apa? Orang nggak sepaneng, Mas. Tapi pesan itu sampai. Betul. Gitu. Kalau itu namanya soft selling. Kalau saya hard selling misalnya, Aisyah lautan bendera Aisyah di Solo. Wah, itu kita menjual Aisyah secara hard selling. Itu orang nggak suka, Mas, nggak suka. Jadi harus memang lebih santai, lebih soft dan paneng ya. Yang penting pesan tersampaikan. Yes, kegiatan Muhammadiyah saya sampaikan. Nggak usah bapak-bapak biarin aja. Ya, bapak-bapak di sana kita nggak bisa itu. Kita aja, Mas. Kita aja 10 orang aja, Mas. Minta bisa nggak 10 orang? Siap. Saya itu tanggal 18, 20, 18, 19, 20 itu di Solo ikutan. Oh iya. Nanti saya bantu Mas Arief itu bagian promosi di media sosial. Iya. Tim trending aja. Tim trending katanya saya mau diikutin. Ayo asik lah gitu. Kita bikin rame-rame aja. Guyonan apalah gitu. Foto sandalnya kayak mau apa ini lucu-lucu, Mas. Nah, iya. Siap. Ramein. Itu yang disukain. Ngobrol-ngobrol ini kayaknya. Nah, kita ngobrol-ngobrol di sana. Coba kita mulai cari 10 orang, nanti kita ngumpul bareng, kita bikin bukan pelatihan, kita test the water. Gimana bisa nggak kita mulai dari akun yang mungkin followernya baru 1.000, nggak apa-apa, mulai terus saja. Kita exercise pelemasan. Iya, harus mulai. Kalau nggak mulai nih tinggalan terus. Nah, iya, udah. Jangan berharap orang lain. Membangun kesadaran udah nonsens. Membangun kesadaran itu bahasa seminar proyek apa itu? Ada. Bahasa tukang itu. Langsung aja aksi. Oke, baik Mas Ismail Fahmi. Terima kasih. Ini sudah sangat banyak sekali yang dapat kami simpulkan dan tulis nanti mudah-mudahan kami tuangkan nanti bisa terbaca dan rekomendasi tadi insya Allah segera kami tindak lanjuti minimal mulai dari 10 orang tadi dan nanti di Solo kita berjumpa.
Siap. Nuwun, Amin. Mas. Nggih. Assalamualaikum. Matur suwun Mas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggih.